Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Febrianita Putri Sudadi selaku moderator akan membimbing kegiatan presentasi hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Regulasi Bisnis dan Pemasaran yang berjudul Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebelum presentasi dimulai, saya akan mempersilahkan untuk anggota kelompok saya memperkenalkan diri. Baik, saya Anjini Puspitasari, salah satu anggota dari kelompok ini. Saya Narotul Liza Rahma. Dan saya Arif Rahman Al-Fariqi. Baik, untuk pembahasan pertama, yaitu sejarah dan pengertian kepailitan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Sebelum berlakunya faillissement forever pada tanggal 1 Oktober 1838, pembuat undang-undang di negeri Belanda menyusun Wetboek van Koophandel, WVK, yang terdiri atas 3 buku, yaitu buku pertama tentang Van den Koophandel in het Algemeen yang terdiri dari 10 bab, buku kedua tentang Van den Rechten en Verplichtingen Uitskepit Hartford Roetstende yang terdiri dari 13 bab yang kemudian bab ke-7 dihapuskan. Buku ketiga tentang Van den Voorzieningen in geval van onvermogen van Koopleden yang diatur dalam pasal 749 sampai dengan pasal 910 WVK. Yang kedua, masa berlakunya faillissement verordening atau S 1905-0217 Jo S 1906-0348 pada tahun 1905 diundangkan faillissement verordening. Dibuatnya aturan baru ini yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906. Pada tahun 1945, pada penerapannya aturan hukum kepailitan faillissement verordening tetap berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya dalam perkembangannya faillissement verordening dianggap sebagai hukum kepailitan Indonesia. Yang ketiga, berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang kemudian pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan begitu, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah terdapat peraturan undang-undang yang merupakan produk hukum nasional. Yang keempat, masa berlakunya Perpu nomor 1 tahun 1998. Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perpu Kepailitan, di mana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Masa berlakunya Perpu nomor 1 tahun 1998 ini tentang perubahan atas peraturan kepailitan. Yang kelima, masa berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 9 September 1998. Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 ini mengalami perubahan yaitu dengan mengubah, menambah, dan memperjelas peraturan kepailitan yang lama, di mana bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditor dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Dan yang terakhir,
Poin 6, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada tanggal 18 Oktober 2004, diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mempunyai cakupan lebih luas. Diperlukan cakupan lebih luas tersebut dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, antara lain menyangkut keseimbangan antara kreditor dan debitor dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab model pailit. Perpu nomor 1 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Selanjutnya, pengertian kepailitan. Dalam bahasa Prancis, istilah failet artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah to fail. Dalam bahasa Latin dipergunakan istilah failure. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah failet, sedangkan dalam hukum Anglo-Amerika undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act. Sedangkan secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Berhubung pernyataan pailit tersebut debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan. Maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan. Menurut pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur undang-undang ini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Pembahasan kedua tentang proses pengajuan kepailitan. Tahapan pendaftaran permohonan pernyataan kepailitan. Yang pertama, tahapan permohonan pengajuan permohonan pernyataan kepailitan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon, diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftar. Yang kedua, ada tahap pemanggilan para pihak. Itu yang pertama, wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, BPPAM, atau Menteri Keuangan. Yang kedua, dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit memanggil dilakukan oleh juru sita dan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Yang ketiga, tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Jadi, sidang pemeriksaan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atas permohonan debitur dan didasarkan dengan alas cukup pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lambat itu 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang keempat, tahapan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit.
Pencocokan piutang. Setelah adanya keputusan pernyataan pilot kepada debitur oleh pengadilan niaga, maka dilakukan pencocokan piutang. Menurut ketentuan pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana pendamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan keputusan yang mempunyai ketentuan hukum tetap. Demi hukum harta pilot dalam keadaan insolvensi tidak mampu membayar hutang debitur, tindakan selanjutnya terhadap harta debitur pilot yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi ini adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta tersebut yang dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu, kurator mendistribusikan kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang debitur kepada masing-masing kreditor yang piutangnya diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan ketiga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitur atas utang-utang yang telah jatuh tempo. Berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon melanjutkan kewajiban pembayaran utang. Dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Maka dari itu, tujuan pengajuan PKPU tersebut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, baik itu oleh debitur maupun oleh kreditor, adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang di mana termasuk restrukturisasi di dalamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, masalah perusahaan pengembang properti Sentul City digugat pilot oleh krediturnya yakni Ang Andi Bintoro, Meliana Bintoro, Jimmy Bintoro, Denny Bintoro, dan Linda Karnadi. Gugatan pilot dari keluarga Bintoro tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2020. Lalu dengan nomor perkara 35/PDT Suspilot garing 2020 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Penyebab gugatan pada Sentul City dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan kewajiban terkait jual beli tanah Kaupling. Keluarga Bintoro melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah Kaupling pada tanggal 3 Juli 2013, di mana serah terima Kaupling dijadwalkan pada Oktober 2013. Terus penyelesaian pada saat yang sama pula keluarga Bintoro telah melunasi pembayaran uang muka booking fee
dan angsuran ketiga. Setelah itu melunasi seluruh angsuran dengan total 29,319 miliar pada 3 Maret 2015. Tetapi setelah pelunasan dilakukan, Sentul City belum melakukan serah terima. Setelah proses panjang yang dilalui, konsumen pun memutuskan untuk mengajukan permohonan pilot pada perusahaan. Kendati demikian, konflik ini pada akhirnya berujung damai dengan ditariknya pengajuan pilot oleh keluarga Bintoro pada 18 Agustus 2020 dari Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Kasus penundaan kewajiban pembayaran utang. Masalahnya, AC Hardware Indonesia digugat oleh Wibowo and Partner dengan pengajuan PKPU yang dilayangkan pada 6 Oktober 2020 dengan nomor perkara 329-PDT PKPU 2020-PN Niaga Jakarta Pusat. Hal ini terkait adanya tagihan yang sudah jatuh tempo. Dalam petitumnya permohonan meminta majelis hakim untuk menerima dan mengembalikan pengajuan PKPU terhadap AC Hardware serta meminta menetapkan PKPU sementara paling lama 45 hari terhitung sejak putusan akuo diucapkan. Selain itu, meminta pengadilan untuk menunjuk beberapa pihak sebagai tim pengurus dan kurator dalam rangka mengurus harta AC Hardware pada pras PKPU ini apabila dinyatakan pilot. Kuasa hukum Wibowo dan Partner Fajar Adianto mengatakan pengajuan PKPU terhadap AC Hardware dilakukan karena terkait tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Terus penyelesaiannya, menanggapi sengketa ini, Direktur AC Hardware Indonesia Sugianto Wibawa mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai permohonan PKPU terhadap perusahaannya tersebut. Dari pihak Pengadilan Niaga, AC Hardware akan segera mengambil sikap setelah menerima pemberitahuan resmi atas gugatan tersebut. Pihaknya pun mengimbau untuk masyarakat dan investor bersikap bijak dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Dia memastikan kinerja AC Hardware saat ini sangat baik. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, bagi teman-teman, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.